Reido dengan NIM 2103012140175. Presentasi ini dalam memenuhi tugas kewirausahaan dalam meringkas buku dan mempresentasikannya. Buku yang saya ambil itu ada di buku 1 bab 5, dengan berjudul Build an Entrepreneurship Team. Buku ini by William Bygrave dengan berjudul Entrepreneurship, dengan daftar isinya itu Introduction to Entrepreneurship Team, construction-nya, dan key issues in operating of an entrepreneurial team. Yang pertama, pengenalan dari entrepreneurship team ini. Tim berusaha itu dibagi dengan empat fondasi. Yang pertama itu keterampilan saling melengkapi, visi dan tujuan bersama, pembagian risiko dan keuntungan. Dan terakhir, komitmen jangka panjang. Pembeda utama di sini adalah sharing risiko dan keuntungan. Saya akan menjelaskan lebih jelas lagi perbedaan tim kewirausahaan dibandingkan dengan kelompok organisasi dari segi goals dan organizational goals-nya. Goals dari tim entrepreneurship ini dibagi dengan responsibility, cooperation, dan skill. Sedangkan organizational goals ini individual responsibility on a general level, dan terkadang itu mengarah ke negatif dan bermacam-macam lagi. Terdapat skema dari entrepreneurial team dan organizational groups. Pada tim entrepreneurial team itu lebih link satu sama lain. Peran dari tim entrepreneurship ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu integrasi kompetensi, adaptabilitas, dan efisiensi organisasional. Integrasi kompetensi ini menggabungkan keahlian yang saling melengkapi. Adaptabilitas itu responsif, efisiensi organisasional itu struktur manajemen yang efektif. Ada juga psychological safety, di mana itu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir, innovation skill itu memicu inovasi melalui kolaborasi. William membagi usaha tim menjadi 5 bagian. Terdapat nilai 5P, di mana yang pertama itu purpose. Yang pertama itu visi misi dan tujuan yang strategis yang dimiliki seorang wirausaha. Place itu merupakan struktur organisasi dan pembagian peran. Plan, rencana operasional dan strategis. Power, distribusi wewenang dan tanggung jawab. Dan terakhir people, kualifikasi dan karakteristik anggota. Tipe-tipe dari tim entrepreneurship itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, start team, kedua net team, dan virtual start team. Start team ini memiliki pemimpin yang inti, dikelilingi dengan pendukung. Kelebihannya itu stabil, efisien, dan struktur. Kekurangan itu resiko kesalahan keputusan yang cukup tinggi. Yang kedua, net team dibentuk atas kedasaran minat dan hubungan personal. Kelebihannya hubungan yang lebih erat, namun kekurangan memiliki struktur longgar, lambat dalam keputusan. Dan yang terakhir, virtual start team, yaitu kombinasi dari kedua tim sebelumnya, yaitu start dan net team. Pemimpin dipilih dan mewakili kepentingan tim. Kelebihannya lebih otoritas dan demokrasi seimbang. Kekurangannya itu potensi konflik antara otoritas pemimpin dan suara anggota.
Terdapat eh, kriteria tim dengan high performance-nya dibagi menjadi top level, middle level, dan outcome features. Level atas itu eh, terdiri dari keyakinan wirausaha bersama, tujuan yang visible, pursuit, nilai yang konsisten. Level menengah itu keterampilan saling melengkapi, komunika- komunikasi baik, dan kohesi tinggi. Dan terakhir level hasil, itu merupakan distribusi keuntungan yang adil. Selanjutnya membangun entrepreneurial team. Di dalam buku ini terdapat 6 prosedur dasar dalam membangun tim. Yang pertama itu tentukan tujuan yang jelas, gambarkan perencanaan, membuat institusi, pilah pekerjaan, buat sistem, dan rekonsiliasi dinamis. Pertama, purpose setting. Itu terdiri dengan menentukan visi dan misi, menentukan goals, dan sejalan dengan setiap individu yang ada dalam organisasi. Kemudian strategic planning eh, itu seperti membangun bisnis plan, terus membuat operational roadmap, dan menciptakan performa matrix. Yang ketiga, institution building dengan kita membangun organizational structure dan membuat eh, fungsi-fungsi dalam eh, organisasi. Kemudian ada role allocation, itu kita membuat deskripsi job yang jelas, terus membagi tanggung jawab dan eh, hak, kemudian menghindari overlapping dan gaps. Kemudian ada sistem development di mana membangun sistem yang adaptif dan dinamis, eh, motivation and reward mechanisms, dan ketiga cultural foundation building. Terakhir ada dynamic reconciliation, itu merupakan improvement dari setiap fungsi untuk menjadi lebih bagus secara terus-menerus, dan evaluasi adjustment juga, dan yang terakhir eh, belajar implementasi organisasional. Kemudian prinsip dasarnya membangun tim entrepreneurial ini dibagi menjadi 4: clarity, complementary, leanness, dan efficiency. Dan yang terakhir, dynamic and openness, yaitu adaptif terhadap perubahan. Kemudian ada kunci operational team. Ini merupakan eh, penggerak dari performa tim. Pertama, kita dapat mengatur komposisi optimal dari tim. Yang pertama itu balance eh, antara similarity dan complementary, sejalan dengan perkembangan bisnis, dan kemudian eh, right person in right position. Kemudian ada sistem insentif dan komprehensif. Hal ini terdiri dari financial incentives, engage dengan emosional, terus pengembangan karir, lingkungan yang sportif, sistem reinforcement, dan kemudian cultural foundation. Selanjutnya, strategic implementation and reflection. Hal ini dibagi menjadi takeaway utama dan diskusi strategis. Takeaway utama itu berisikan dengan tim wirausaha sebagai competitive advantage, kemudian mengulik tentang pentingnya strategic fit antara struktur tim dan jenis bisnis, dan continuous improvement melalui evaluasi.
Implementasi berikutnya yaitu diskusi strategis, di mana mengembangkan tim dengan resilient menghadapi disruption. Kemudian strategi membangun tim untuk startup di era digital, dan yang terakhir case study penerapan successful team building di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Eh, Lebih kurangnya dari presentasi saya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 18